60. Berpikir mengenai tinggal landas. Saya merenungkan kembali, memikirkan repelita-repelita yang sudah kita mulai sejak 1969 itu. Sesungguhnya, sewaktu saya berbicara di Pasar Klewer sebelum pemilu 1971 itu, saya sudah menggambarkan tahap-tahap repelita itu. Cuma waktu itu, saya belum mempergunakan istilah tinggal landas, sementara saya sudah menyebut landasan-landasannya. Rakyat harus diberi pengertian bahwa masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita perjuangan kita itu tidak bisa dicapai sekaligus, tidak bisa jatuh dari langit begitu saja. Harus diperjuangkan lewat pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Untuk mulai mewujudkan masyarakat adil dan makmur, kita harus mempunyai landasan yang kuat. Landasan dalam bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan ekonomi yang ditunjang oleh industri yang kuat dan didukung oleh pertanian yang tangguh. Tanpa landasan industri yang kuat dan tanpa didukung oleh pertanian yang tangguh, sulit bagi kita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan dalam bidang pertanian harus memperoleh prioritas yang pertama agar segera dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama ialah pangan. Fungsi pertanian selanjutnya adalah mendukung industri, sedang pembangunan industri karena keterbatasan kemampuan kita harus dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan industri yang mendukung pertanian agar pertanian terjamin keberhasilannya. Tahap berikutnya adalah industri yang mengolah kekayaan alam yang masih merupakan bahan mentah menjadi bahan baku. Selanjutnya, bahan baku menjadi barang jadi untuk memenuhi konsumsi rakyat dan ekspor. Selanjutnya, diperlukan industri suku cadang, industri mesin, baik kecil maupun yang besar, dengan teknologi mutakhir. Dalam Repelita 1, 1969-1974, kita melaksanakan pembangunan industri yang kita prioritaskan pada pembangunan industri yang mendukung sektor pertanian. Dalam Repelita kedua, 1974-1979, kita membangun industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Dalam Repelita ketiga, 1979-1984, kita tingkatkan lagi, lebih mengutamakan pembangunan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi. Pola umum pembangunan jangka panjang dalam GBHN yang merupakan strategi pembangunan jangka panjang menggambarkan bahwa landasan masyarakat adil dan makmur itu bisa dicapai setelah melakukan 5-6 kali repelita. Berkat hasil pembangunan sampai Repelita 3, sudah dipastikan bahwa landasan itu bisa dicapai pada akhir Repelita 5. Oleh karena itu, Repelita keempat, 1984-1989, ditentukan untuk membuat kerangka landasan, sedangkan Pelita 5, 1989-1994, memantapkan landasan. Sehingga, pada Repelita ke-6, 1994-1999, dapat mulai diwujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan kekuatan sendiri yang kemudian dikenal dengan istilah tinggal landas. APBN 1984-1985 mempunyai arti yang khusus dan sangat penting. APBN itu merupakan pelaksanaan tahun pertama Repelita keempat, yang merupakan pelaksanaan GBHN yang ditetapkan dalam Sidang Umum MPR tahun 1983. Berdasarkan GBHN 1983 itu, hasil Repelita keempat harus merupakan kerangka landasan bagi pembangunan nasional tahap berikutnya, yang setelah kita mantapkan kerangka landasan dalam Repelita 5, hal itu akan memungkinkan bangsa Indonesia untuk tinggal landas maju pembangunan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dalam Repelita ke-6. Karena itu, Repelita 4, Repelita 5, dan Repelita 6 merupakan satu rangkaian yang erat kaitannya satu dengan yang lain,
setelah kita melaksanakan dan mempunyai pengalaman berharga dari pelaksanaan repelita pertama, kedua, dan ketiga. Oleh karena itu, repelita keempat sampai dengan repelita keenam bukan saja merupakan kelanjutan dan peningkatan dari repelita-repelita sebelumnya, melainkan juga merupakan babak penting dan menentukan dalam perjalanan pembangunan nasional kita jangka panjang dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, hankam, dan sebagainya. Saya melihat waktu itu, repelita 1, 2, dan 3 telah mencapai banyak sukses awal dalam menuju tinggal landas di repelita 6, 94, 99. Sekalipun tentu saja kita masih menemukan kekurangan-kekurangannya dan kelemahan-kelemahannya. Melihat repelita-repelita itu, sungguh lebih gampang membicarakannya daripada melaksanakannya. Saya merasakan betapa melelahkan perjuangan dan pergulatan di masa-masa itu, sementara keringat keluar dari seluruh badan saya dan rambut hitam menjadi cepat putih, disebabkan oleh semua usaha itu menuntut tenaga dan pikiran yang tiada terhingga. Tetapi saya tidak mau menyerah dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, dan saya tidak menyerah dalam melaksanakan harapan rakyat kita itu. Dengan ini pun belumlah lagi akan berarti bahwa kita sudah berada dalam zaman adil makmur berdasarkan Pancasila. Kita baru akan berada dalam masa tinggal landas. Namun, walaupun kita berada dalam rangka membuat landasan, tahap-tahapan itu sekaligus sudah memperbaiki taraf hidup. Ada yang mengatakan bahwa sampai sekarang masih ada kekurangan akibat pembangunan itu. Masih ada saja orang yang melarat, sementara di pihak lain sudah ada yang menjadi kaya. Tetapi ini memang proses. Kalau kita tidak mengambil kebijaksanaan demikian, misalnya terus langsung melakukan pemerataan, mana ada orang bermodal yang mau bekerja mati-matian tanpa melihat bakal untung banyak. Orang yang bermodal ingin menikmati keuntungan. Kalau hal itu juga yang kita laksanakan, langsung melakukan pemerataan, modal akan lari ke luar negeri. Akan tetapi sekarang ini, dalam mempersiapkan kelandasan industri, kita anjurkan dan kita desak kaum bermodal untuk berpikir pula tentang orang lain. Kita akan berkata kepada mereka, kamu boleh dan ikut serta menanam modal, boleh menikmati hasilnya, tetapi yang didirikan itu sudah harus pula dinikmati oleh rakyat Indonesia. Umpamanya saja mengenai pabrik tekstil yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang. Dari usaha itu mereka mendapat keuntungan. Mereka kelihatan kaya. Dengan ini seolah-olah Indonesia dewasa ini membiarkan orang menjadi kaya sendiri. Tetapi sementara itu, harap diingat, kebutuhan rakyat akan tekstil sudah terpenuhi. Namun besok dan selanjutnya, menghadapi rangka keadilan, kita tidak akan lagi membiarkan pemilik modal terus menikmati keuntungan itu secara sendirian. Saham-sahamnya itu suatu saat nanti harus dijual kepada umum. Jadi, modal yang sekarang dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja nanti akan dimiliki oleh masyarakat. Tetapi, belum sekarang. Sekarang ini, 1986, masih belum memungkinkan. 61. Memecahkan persoalan papan. Saya menyadari, rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, di samping kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, seperti pangan, sandang, kesehatan, lapangan kerja, dan pendidikan. Tanpa rumah tinggal yang layak dan memenuhi syarat, sulit mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sebelum Orde Baru, masalah perumahan ditangani oleh Departemen Sosial. Dalam masa Orde Baru, setelah melihat perumahan punya kaitan erat dengan segi ekonomi, pembangunan perumahan saya masukkan ke lingkungan ekonomi, keuangan, dan industri atau EKUIN. Kemudian saya berkesimpulan, mesti ada lembaga yang menangani soal perumahan ini dengan sungguh-sungguh. Maka saya angkat Kosmas Batubara, eksponen 66, menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Saya menaruh perhatian besar
kepada usaha memenuhi kebutuhan rumah tinggal bagi rakyat itu. Tetapi usaha untuk menyediakan perumahan bagi rakyat yang jumlahnya lebih dari 170 juta jiwa dan tersebar di wilayah kepulauan kita yang demikian luasnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Usaha swasta di bidang ini ternyata berkembang juga, malahan pesat memenuhi kebutuhan. Tahun 1972, mulai berkembang perusahaan pembangunan rumah yang kini bergabung dalam Real Estate Indonesia atau REI. Tahun 1974, dibentuklah perusahaan umum Perumnas yang bernaung di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Pada tahun itu pula, Bank Tabungan Negara diizinkan untuk memberikan kredit kepemilikan rumah kepada masyarakat golongan rendah, sedang, dan menengah. Pada Repelita ketiga, kita berhasil membangun hampir 200.000 unit rumah, melebihi target 150.000 yang diprogramkan pada masa itu. Target pada Repelita 4 ditetapkan 200.000 unit lagi, dan ternyata dapat mencapai 300.000 unit lebih. Tetapi terus terang, dalam hal ini, kelompok bawah belum banyak tersentuh. Pendapatan mereka yang rendah yang menjadi penyebabnya. Maka selangkah demi selangkah, dilaksanakan pembangunan rumah-rumah tinggal yang murah, tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan. Dalam perjalanan usaha ini, bentuk rumahnya pun mendapat perubahan ke arah yang lebih menyenangkan. Dan dalam kesulitan mendapatkan serta menghemat tanah, karena juga memperhitungkan tempat untuk bertani dan untuk pembangunan industri serta pemeliharaan lingkungan kita, maka kita tetapkan bentuk yang tepat untuk wilayah perkotaan adalah rumah susun. Pembangunan rumah susun di kota tak bisa dihindarkan. Dari waktu ke waktu kita menghadapi sukarnya mencari tanah di kota. Dengan rumah susun, kita bisa menghemat lahan di satu pihak, dan di pihak lain dengan tinggal di rumah susun, para penghuni akan lebih mudah bepergian kemana-mana. Alhasil, dengan membangun rumah susun, kita dapat mendaya gunakan sebaik-baiknya bidang-bidang tanah di kota-kota bagi kesejahteraan rakyat banyak. Dan saya bertekad untuk terus membangun rumah-rumah susun untuk membantu masyarakat agar dapat hidup tentram, sejahtera dalam lingkungan perumahan yang lebih sehat, tertib dan teratur. Dalam pada itu, saya memberi petunjuk kepada penghuni rumah susun bahwa mereka harus memiliki rasa kebersamaan yang lebih tebal untuk menciptakan suasana tentram dan rukun. Ternyata usaha ini merupakan usaha besar yang kompleks, yang sungguh tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Karena itu, dalam usaha menyediakan perumahan bagi rakyat, kecuali melaksanakan pembangunan perumahan melalui Perumnas, pemerintah juga berusaha keras untuk menyediakan bahan-bahan bangunan rumah dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat. Itulah sebabnya, di samping membangun perumahan rakyat, pemerintah juga berusaha keras mendorong pembangunan industri bahan bangunan rumah, seperti pabrik-pabrik semen, kayu, besi, dan lain sebagainya. Melalui Perumnas, kita berhasil membangun perumahan rakyat di mana-mana, baik di kota-kota besar, di kota-kota sedang, maupun di kota-kota yang kecil. Dalam memberi petunjuk kepada Kosmas, saya selalu menekankan bahwa kita harus mengutamakan pembangunan rumah-rumah itu bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Merekalah yang harus kita dahulukan, karena salah satu tujuan utama pembangunan yang kita lakukan memang untuk meningkatkan mutu kehidupan orang-orang kecil. 62. Masih ada kelompok ekstrem. Masih saja ada kegiatan kelompok ekstrem yang mendasarkan ajarannya pada fanatisme agama yang rupanya diilhami oleh kemenangan revolusi negara lain. Tujuan mereka adalah mendirikan negara berdasarkan agama di negeri kita ini. Padahal kita sudah sepakat, bulat, menetapkan negeri kita ini negeri Pancasila. Tanggal 11 Maret 1981,
Belasan orang dari kelompok ini menyerbu pos polisi Cicendo di Bandung. Dalam kejadian ini, 3 orang polisi gugur dan sejumlah senjata dirampas oleh gerombolan itu. Tetapi kesigapan alat keamanan membuat usaha gerombolan itu gagal dan beberapa pelakunya dapat ditangkap. Penyerbuan di Cicendo itu ternyata disambung dengan pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla yang sedang terbang dari Jakarta menuju Palembang lanjut ke Medan. Pesawat itu dibajak setelah lepas landas dari Palembang dan kemudian didaratkan di lapangan terbang Don Muang di dekat Bangkok, Muang Thai. Pembajak-pembajak itu menuntut pembebasan tahanan-tahanan politik di Sumatera dan Jawa, serta meminta sejumlah uang tebusan untuk ditukarkan dengan awak pesawat dan penumpang yang dijadikan sandera. Tetapi, operasi pembebasan sandera kita berhasil pada 31 Maret 1981. Hanya berjalan 3 menit dan semua pembajak dapat dilumpuhkan. Memang, ada korban dalam peristiwa itu. Saya menaruh perhatian besar terhadap operasi pembebasan dan nasib para sandera itu. Para awak pesawat yang selamat saya terima di rumah di Jalan Cendana, dan dalam kesempatan itu saya memberikan penghargaan atas ketabahan mereka. Saya juga memberikan penghargaan kepada para anggota pasukan pembebasan yang gagah berani itu. Pangkat mereka dinaikkan secara luar biasa. Dengan ini, sekali lagi, setelah sekian banyak kali saya menyerukan agar kita berhati-hati dengan paham-paham yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Hati-hati dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Kita tidak menginginkan yang lain selain daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitupun kita tidak menginginkan pikiran-pikiran kaum separatis yang ada di Aceh, yang mendirikan organisasi Aceh Merdeka, dan kegiatan sejenis di Irian Barat dengan yang menyebut dirinya organisasi Papua Merdeka. Kita lokalisasikan kegiatan mereka dan kita selesaikan dengan pendekatan dan penerangan. 63. Dipercaya lagi menjadi presiden 1983-1988. Sampailah lagi kita pada masa pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan oleh MPR. Sebelum 4 Mei 1982, hari pemilu, sudah terdengar lagi suara-suara yang meminta saya bersedia kembali menjadi presiden. Saya diam saja. Saya tidak mengadakan reaksi. Saya teguh pada pendirian saya bahwa berjuang untuk rakyat banyak adalah tugas yang harus saya rampungkan. Kepercayaan rakyat harus dihormati. Tetapi cara-caranya harus tetap seperti di waktu yang sudah-sudah konstitusional. Puluhan rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air sejak pagi hari 4 Mei 1982 itu berbondong-bondong memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang keempat sejak kemerdekaan kita dalam suasana aman dan tertib. Untuk pemilu, saya telah memberikan amanat tertulis yang dibacakan sebelum rakyat memasuki bilik pencoblosan. Saya tekankan, pemilihan umum ini merupakan sasaran dan sekaligus tiang demokrasi yang sangat penting. Dengan pemilihan umum ini, kita wujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya menilai dan mengucapkan syukur bahwa masa kampanye yang telah kita lalui sudah berjalan dengan baik dan selamat. Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh rakyat yang telah memelihara persatuan dan kesatuan demi kejayaan bangsa. Pemilu 1982 menghasilkan 246 kursi yang direbut oleh Golkar, 94 kursi didapat oleh PPP, dan 24 kursi diperoleh oleh PDI. Golkar memang unggul, tetapi kalaupun tidak begitu halnya,
nampak-nampaknya tawaran kepada saya untuk kembali duduk sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya tidaklah akan berubah. Sebab bukan saja Golkar yang meminta saya untuk kembali menjabat jabatan presiden, melainkan juga partai-partai. Sejak pemilu 1982, pada tahun 1983, riuh sedikit orang bicara mengenai pemilihan wakil presiden. Pada saya sudah disampaikan desakan agar saya mau kembali menjadi presiden mandataris MPR dan saya menerima tantangan itu. Tetapi siapa yang menjadi calon wakil presiden? Jauh sebelum sidang umum MPR, masalah ini saya lontarkan kepada Parpol dan Golkar bersama ABRI. Hal ini menjaga supaya tidak terjadi pendadakan seperti yang saya rasakan di tahun 1978, sewaktu Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan tidak bersedia dipilih kembali. Dengan begitu, bukan sendirian saya memilih seseorang untuk menjadi wakil presiden. Saya lemparkan masalah ini kepada kekuatan sosial politik, khususnya Golkar yang unggul dalam pemilu, dan kepada ABRI. Di samping itu, saya menunjuk panitia 5 untuk mengadakan penilaian terakhir mengenai siapa yang berhak untuk menjadi wakil presiden. Tentunya beberapa nama diajukan. Di antaranya ada nama Adam Malik, lalu terdapat nama Umar, lantas Yusuf, Amir Mahmud, Panggabean, dan beberapa lagi nama lainnya. Akhirnya, pilihan jatuh kepada Umar Wirahadikusuma. Kepercayaan rakyat kepada saya terima. Tugas sebagai presiden saya pikul setelah saya disumpah lagi sebagai kepala negara mandataris MPR untuk masa 5 tahun berikutnya. 1983-1984. Sidang MPR 1983 ini pula yang mengukuhkan pemberian penghargaan rakyat Indonesia kepada saya sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Kerjasama dengan Pak Umar terasa lancar. Lagi pula, saya tidak mengajukan persyaratan yang sulit. Selama mengetahui kewajiban masing-masing, siapapun akan bisa bekerja sama dengan saya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.